Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana peperangan besar telah terjadi di dunia bawah. Admin jelaskan sedikit dunia bawah ini berbeda dengan alam bawah yang tempat Sioyan. Dunia bawah ini layaknya alam tertinggi, juga sebuah alam reinkarnasi. Jadi ini bukan benua Doki ataupun benua Do di alam bawah, namun dunia bawah. Di dalam dunia bawah ini telah terjadi penyerangan oleh salah satu alam tertinggi lagi, yaitu alam surgawi. Mereka berniat untuk menghancurkan semua orang-orang dunia bawah untuk mengambil alih dunia bawah ini. Dan kita pun sebelumnya diperlihatkan bahwa Raja Tianyang, yang telah bertempur, dia pun benar-benar terluka oleh 3 jenderal dari alam surgawi. Namun untung saja ketika Raja Tianjang ini terluka, muncul yang mulia sosok wanita yang mengenakan gaun naga. Dia adalah penguasa dari dunia bawah ini bernama Ming Yue. Dengan kekuatannya 3 jenderal alam surgawi pun berhasil dimengalahkan oleh Ming Yue. Namun tiba-tiba muncul lagi salah satu orang terkuat dari alam surgawi. Yang tidak lain adalah Jiaxi, yang ternyata dia juga awalnya berada di dunia bawah ini, namun dia mengorbankan seluruh keluarganya, jiwanya diambil oleh alam surgawi agar dia bisa menjadi lebih kuat. Dia pun memerintah Ming Yue agar segera menyerahkan dunia bawah ini kepada alam surgawi. Namun tentu saja Ming Yue pun tidak akan membiarkan itu. Mereka pun sempat melakukan pertempuran dan mereka pun memiliki kekuatan seimbang, yang tidak lain mereka adalah seorang Dogat. Sekarang dunia bawah benar-benar telah diserang penuh oleh kekuatan dari alam surgawi. Banyak bahtera-bahtera yang sangat besar muncul di alam surgawi ini untuk menghancurkan alam bawah ini. Kemudian salah satu sosok dari bahtera yang paling besar mengatakan untuk menyerahkan dunia bawah ini, atau tidak mereka akan meratakannya semua. Bersamaan dengan hal tersebut, mata dari Ming Yue juga pada saat ini terbelalak. Ming Yue pun menggertakkan gigi dan pada saat yang bersamaan cahaya putih pada saat ini melonjak masuk ke dalam matanya. Tiba-tiba ada kekuatan aneh masuk ke dalam tubuh Ming Yue yang ternyata ini memperlihatkan kejadian di masa lalu. Kejadian ini diperlihatkan oleh Raja Tianjang kepada Ming Yue. Ini adalah penglihatan dari Raja Tianzang mengenai masa lalunya atas kehancuran dari alam bawah. Gambaran tersebut berisi pertempuran yang sangat besar yang terjadi di alam bawah. Ternyata dulu juga ribuan tahun telah terjadi penyerangan juga oleh alam surgawi kepada dunia bawah ini. Dan waktu itu pun Raja Tian yang benar-benar dipukul mundur sampai terluka sangat parah. Dan begitu pula Ming Yue juga berada di dalam pertempuran tersebut dan dia pun bertempur sangat brutal dan terluka parah juga oleh racun yang sangat mematikan. Ming Yue pun benar-benar dulu hampir diambang kematian jika tidak diselamatkan dengan cepat-cepat dan kemungkinan akan menjadi akhir dunia bawah ini. Namun dahulu ketika benar-benar dunia bawah dalam mengambang kehancuran, tiba-tiba sosok yang berjubah hitam dan memakai pedang besar pun muncul, yang tidak lain dia adalah ayah Ming Yue dari salah satu orang terkuat di alam semesta ini. Sosoknya muncul bersamaan dengan Raja Tianzang yang telah disembuhkan. Pada akhirnya dengan kemunculan sosok ini, kehancuran dari alam bawah benar-benar bisa diatasi. Sosok berjubah hitam dengan pedang besar ini benar-benar menghancurkan semua orang dari mansion surgawi. Sosok ini adalah sosok yang akrab disebut dengan sebutan yang mulia. Dengan kehadirannya pada akhirnya dunia bawah pada saat ini benar-benar telah berhasil melewati bencana. Tetapi meskipun begitu, Ming Yue yang merupakan putri dari sosok tersebut pada saat ini benar-benar terluka parah. Ming Yue terkena racun yang sangat fatal dan benar-benar sangat sulit untuk menyembuhkannya. Raja Tian yang juga pada saat ini menggertakkan gigi dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu sosok berjubah hitam yang merupakan yang mulia pada saat ini segera memiliki sebuah ide. Dengan kekuatan penyerapan jari miliknya, dirinya pada saat ini akan bisa menghilangkan racun di tubuh Ming Yue. Tetapi meskipun begitu, konsekuensinya adalah dirinya yang harus menanggung kematian. Namun demi putri tercintanya tentu saja dirinya pada saat ini rela berkorban. Pada akhirnya dirinya segera menitipkan pesan kepada Raja Tianzang sebelum akhirnya segera menyerap racun di tubuh Ming Yue. Pada akhirnya setelah proses penyerapan racun ini, sosok dari yang mulia itu pun seketika benar-benar menghilang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ming Yue kondisinya dengan cepat membaik. Raja Tianzang juga saat ini segera menghampiri Ming Yue yang mencari keberadaan dari pria berjubah hitam. Raja Tianzang pada saat ini segera menyerahkan pesan yang baru saja diberikan kepadanya untuk Ming Yue. Ming Yue benar-benar sangat sedih setelah menerima pesan yang baru saja diberikan oleh ayahnya. Di dalam pesan tersebut disebutkan bahwa pria berjubah hitam itu tidak akan mati dan hanya akan melewati reinkarnasi. Dirinya akan segera kembali bertemu dengan Ming Yue dan Ming Yue pada saat ini harus bersabar. Ming Yue juga harus menjaga alam bawah bersama dengan Raja Tianzang. Dengan kekuatan keduanya dirinya sangat yakin bahwa alam bawah pada saat ini benar-benar tidak akan lagi mengalami bencana. Ming Yue pada saat ini benar-benar merasa sangat sakit di hatinya karena Ming Yue telah kehilangan orang yang dirinya cintai. Namun Ming Yue pada saat ini segera menggertakkan giginya dan memiliki tekad di matanya bahwa dia pasti akan bertemu ayah lagi.
Jadi sudah terjawab, sudah ternyata sosok Xiaoyan itu adalah reinkarnasi dari ayah dari Mingyu dan dia adalah penguasa dunia bawah dunia reinkarnasi. Hal ini menjadi sangat lebih seru. Pada akhirnya hari-hari terus berlalu hingga kekuasaan pada saat ini segera dialihkan kepada Raja Tianzang. Alam bawah juga pada saat ini segera kembali ke kondisi semula dengan Raja Tianzang yang menjadi pemimpin. Setelah kematian Yang Mulia, akhirnya Raja Tianzang pun dia naik tahta terlebih dahulu sebelum nantinya diserahkan kepada Mingyue. Raja Tianzang pada saat ini sedang berdiri di tengah-tengah pemikirannya. Raja Tianzang selalu merasa sakit di dalam hatinya ketika mengingat kejadian yang menghilangkan banyak orang yang dirinya sayangi. Dan sekarang kejadian ini pun terulang kembali yang dimana alam-alam surgawi berniat menghancurkan dunia bawah ini. Raja Tianzang pun entah siapa yang akan menolong pertempuran besar ini yang menghancurkan dunia bawah ini. Lalu adegan pun kembali ke Xiaoyan yang melakukan pelatihan untuk mempelajari jantung api agar dia bisa menyerap 10.000 terakhir tertai api yang berada di dasar laut ini. Berhari-hari pun Xiaoyan pun telah melakukan latihan mempelajari gulungan yang telah diberikan oleh Betian Li sang pewaris jantung api sebelumnya. Betian Li segera berdiri dan berkata agar Xiaoyan dengan cepat mengikutinya. Xiaoyan masih memiliki 9.999 teratai api yang menunggu lelaki tua itu pun seketika berjalan sementara Xiaoyan mengikuti dengan kebingungan. Pada akhirnya Xiaoyan segera sampai di hadapan lautan api yang sangat luas. Di hadapan Xiaoyan ada banyak teratai api yang tidak terhitung jumlahnya. Betian Li juga segera berkata kepada Xiaoyan bahwa berapa banyak yang bisa Xiaoyan serap tergantung pada keberuntungan Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum pahit dan segera bertanya bagaimana cara Xiaoyan menyerapnya. Xiaoyan tentu saja menyadari bahwa kekuatan dari salah satu teratai api tersebut akan dapat langsung membakarnya jadi abu. Sementara itu Betian Li menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan bisa melakukannya dengan cara konsentrasi. Setelah mengatakan hal tersebut Betian Li pun berbalik dan pergi perlahan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin bingung dan bertanya bagaimana cara Xiaoyan konsentrasi di hadapan teratai api. Betian Li yang menjauh segera berkata bahwa sebagai generasi Dewa ke-9 dengan bakat dan kemampuannya untuk memahami maka Xiaoyan akan mengerti jika Xiaoyan menggunakan otaknya. Xiaoyan pun hanya bisa tertegun menatap ke arah Betian Li yang pada saat ini benar-benar pergi. Xiaoyan pun segera menenangkan diri dan Xiaoyan juga merenung. Xiaoyan berpikir bagaimana cara Xiaoyan memancing teratai api tersebut. Namun Xiaoyan juga pada saat ini segera menyadari bahwa Xiaoyan juga tidak memiliki banyak waktu. Xiaoyan tidak bisa menunggu hingga kontes 10.000 alam ini berakhir dan Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan memutuskan untuk melangkah maju ke lautan api. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Betian Li sedikit tersenyum melihat Xiaoyan yang segera melangkah. Sosoknya bergumam bahwa bocah ini benar-benar memiliki keberanian. Dirinya ingin melihat apakah bocah ini akan bisa menyerap teratai api tersebut dengan lancar. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang celingak-celinguk di hadapan teratai api yang sangat besar. Banyak teratai api yang berada di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan hanya bisa menatap mereka. Dengan keberadaan Xiaoyan ini tampaknya teratai api benar-benar memiliki kehidupan. Sepertinya dengan kemunculan Xiaoyan ini teratai api yang semula berdiam pada saat ini telah diaktifkan. Banyak teratai api pada akhirnya terbang melayang sebelum akhirnya mendekat Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan terkejut dan berusaha untuk menghindari banyaknya teratai api yang mendekat. Namun tidak peduli seberapa Xiaoyan menghindar, pada akhirnya Xiaoyan tertelan oleh satu teratai api. Xiaoyan masuk ke dalam cahaya yang sangat menyilaukan. Xiaoyan juga segera berusaha untuk membuka matanya dan melihat apa yang terjadi. Xiaoyan juga pada bisa merasakan suhu di dalam teratai api ini benar-benar sangat kuat. Xiaoyan pada akhirnya kembali meminum pil dan tidak berselang lama kondisi Xiaoyan pada saat ini membaik dan Xiaoyan seketika melihat ke sekeliling. Xiaoyan pada akhirnya seketika menyadari bahwa Xiaoyan berada di dalam inti teratai api. Xiaoyan pun celingak-celinguk dan bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana cara Xiaoyan menyerap teratai api ini. Xiaoyan terus mencari cara bagaimana cara menyerap teratai api ini dan Xiaoyan kembali teringat ke masa lalu. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya jantung api ini benar-benar berbeda dengan api surgawi. Meskipun keduanya sama-sama api tetapi kesulitannya seringkali lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berpikir keras menemukan cara untuk menyerap teratai api. Bersamaan dengan Xiaoyan yang kebingungan dan tidak menemukan jalan keluar pada saat ini suara samar segera terdengar. Suara ini adalah suara Zanlao yang seketika memberitahu Xiaoyan. Zanlao meledek Xiaoyan. Mengapa Xiaoyan pada saat ini hanya berdiam diri di sana? Mengapa Xiaoyan tidak memakai pahoda untuk membantunya menyerap teratai api ini? Xiaoyan pun seketika gemetar ketika mendengar apa yang disebutkan oleh Zanlao. Xiaoyan pada saat ini terlihat bingung seolah-olah Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa pagoda pemurnian ini memiliki kegunaan lain. Xiaoyan pun sedikit kesal kepada Zanlao ini karena setiap dia membutuhkan dalam keadaan kritis dia malah tidak muncul.
Zanlao berkata pagoda pemurnian juga harus berevolusi dan dirinya sudah mengatakan permasalahan ini kepada Xiao Yan sebelumnya. Zanlao berkata bahwa Xiao Yan perlu mendapatkan jantung api untuk mengembangkan seni roh pagoda pemurnian. Bagaimana mungkin Xiao Yan benar-benar lupa mengenai hal yang sangat penting seperti ini? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Xiao Yan menamparkan keningnya mendengar Zanlao yang berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan mengambil nafas panjang dan seni pagoda pemurnian di tubuh Xiao Yan mulai beredar. Tiba-tiba energi aneh beredar di tubuh Xiao Yan. Akhirnya kekuatan aneh dari pagoda ini menyelimuti Xiao Yan dan Xiao Yan pun mulai menyerap teratai api ini dengan perlahan. Xiao Yan pada saat ini segera senyuman. Xiao Yan merasa sangat senang dengan apa yang baru saja terjadi kepada Xiao Yan dengan bantuan pagoda pemurnian. Pada saat ini tentu saja proses penyerapan dari teratai api ini akan lebih cepat. Tidak hanya Xiao Yan telah menemukan caranya, tetapi tampaknya prosesnya juga pada saat ini akan terasa lebih ringan. Tetapi meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini berpikir tidak peduli seberapa cepat waktu penyerapannya, hal tersebut akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk menyerap semua teratai api. Tidak ada waktu yang tersisa sebelum berakhirnya kontes 10.000 alam. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak boleh membuang-buang banyak waktu. Prioritas utama Xiao Yan adalah untuk segera menyerap teratai api kali ini. Begitu teratai api menyerbu Xiao Yan tidak menghindar dan segera menyerap apapun yang pada saat ini mengarah ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan terus-menerus menyerap teratai api. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Betian Le memandang ke arah Xiao Yan di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan kilau luar biasa dan keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Dirinya pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa dirinya hampir buta selama 1000 tahun. Karena hal ini ketika dirinya mengalami kebutaan, dirinya akan pergi memancing untuk memulihkan diri sebelum akhirnya menyerap teratai api ini selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar bisa menyerap teratai api tersebut tanpa gangguan? Betian Le benar-benar menggelengkan kepalanya dan benar-benar tidak tahu metode apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan tampak benar-benar menikmati proses penyerapan teratai api. Xiao Yan sudah mendapatkan benih jantung api di tubuhnya, tetapi agar jantung api ini benar-benar bertunas, Xiao Yan pada saat ini masih harus mengeluarkan tenaga. Xiao Yan juga pada dasarnya telah memahami mengenai gulungan yang diberikan oleh Betian Le sebelumnya. Dengan berbekal banyaknya informasi dari gulungan tersebut, Xiao Yan menghadapi semuanya dengan santai. Xiao Yan terus-menerus menyerap teratai api dengan gila-gilaan, tetapi pada saat ini kecepatannya meskipun sangat cepat, namun bagi Xiao Yan yang diburu waktu pada saat ini, kecepatan dari penyerapan ini sedikit lambat. Xiao Yan mengerutkan keningnya dan menghitung waktu dan menemukan bahwa waktu yang diberikan kepada Xiao Yan hanya beberapa bulan terlebih lagi. Setelah menyerap sekitar 10 teratai api, Xiao Yan juga tidak merasakan perubahan yang jelas. Sementara itu kembali ke Betian Le yang masih dipenuhi keterkejutan ketika memandang Xiao Yan yang menyerap teratai api. Betian Le kembali bertanya bagaimana mungkin dirinya bisa melakukannya. Bocah ini benar tidak masuk akal. Sosok tua Betian Le tersenyum melihat apa yang pada saat ini dialami oleh Xiao Yan. Betian Le pada saat ini matanya menyipit, dirinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan rasa ngeri ketika menatap ke arah Xiao Yan. Kelopak matanya pada saat ini berkedip-kedip dengan otot wajah yang agak kaku. Suaranya seketika bergetar saat dirinya berkata, bagaimana mungkin bisa cahaya kuat ini dihadapi oleh Xiao Yan? Bagaimana mungkin bisa hal tersebut bisa runtuh dalam waktu singkat? Semua ini benar-benar mustahil, dan bagaimana mungkin bisa begitu cepat dalam waktu kurang dari sebulan Xiao Yan bisa melakukan hal tersebut? Saat Betian Le menampilkan pancaran pertama, keruntuhan seperti ini memakan waktu hingga 100 tahun. Sosok dari Betian Le pada saat ini benar-benar gemetar karena tingkat perkembangan dari Xiao Yan ini benar-benar di luar dugaannya. Sementara itu Xiao Yan duduk bersila dan origin abadi di tubuh Xiao Yan melonjak. Betian Le pun kembali menyipitkan matanya dengan senyum pahit di wajahnya. Dirinya lanjut bergumam, sepertinya bocah ini akan membuat terobosan jika Xiao Yan benar-benar menyerap semua teratai api ini. Dirinya khawatir Xiao Yan pasti akan membuat 3.000 alam gemetar. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang setelah beberapa saat duduk hingga pada akhirnya segera membuka matanya. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan dan Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini sudah berada di tahap akhir dosian bintang 6. Xiao Yan menyadari ketika Xiao Yan menyerap cahaya api teratai ini memiliki sumber origin abadi yang sangat kaya. Hal itu benar-benar bisa menyebabkan Xiao Yan nerobos. Dan Xiao Yan benar-benar sangat tercengang di tengah-tengah teratai ini. Xiao Yan pada akhirnya kembali tenggelam di dalam lautan teratai. Kali ini Xiao Yan tidak menunggu teratai api menemukan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan mengambil inisiatif untuk menjemput bola. Xiao Yan langsung pergi mencari teratai api yang lebih besar. Xiao Yan telah merasakan
Perbedaannya dan semakin besar teratai apinya dengan begitu maka akan semakin besar pula origin abadi yang diserap oleh Xiaowan. Xiaoyan pun sangat bersemangat, karena dengan begitu maka itu akan dapat mempercepat perkecambahan benih jantung api putih. Di sisi lain, Betian Le pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang benar-benar sangat fokus. Dirinya pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa bocah bernama Xiaoyan ini benar-benar gila. Seluruh dasar laut pada saat ini menjadi terang seolah-olah siang hari memasuki laut. Cahaya dari dasar laut ini juga mencapai puncak dan mencapai istana dari klan Hiu Laut, terkecuali mereka yang menutup matanya atau tidak terkena cahaya tersebut, maka semua orang yang menatap langsung cahaya tersebut pada saat ini menjadi buta dalam sekejap. Butuh beber berapa saat bagi mereka untuk mengembalikan kembali pandangan masing-masing. Segera setelah itu pada akhirnya seluruh klan Hiu Laut berada dalam keterkejutan. Mereka semua menatap ke arah dasar laut dengan keheranan di mata masing-masing. Mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan tentu saja Raja Hiu Laut juga secara alami terkejut. Sosoknya juga pada saat ini menatap ke arah laut dan bergumam bahwa orang ini benar-benar menemukan jantung api yang legendaris. Raja Hiu Laut tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah laut, tetapi jika melihat dari cahaya kuat ini tampaknya Xiaoyan benar-benar telah mendapatkan jantung api bersamaan dengan sosoknya yang berpikir. Pada saat ini cahaya juga kembali melonjak. Raja Hiu Laut juga segera mengelak dan menutup matanya agar tidak terjadi kebutaan sementara waktu. Pada akhirnya setelah banyaknya cahaya yang melonjak dengan intens, semua orang segera menggunakan serangga untuk melapisi mata mereka. Di waktu berikutnya mereka pada saat ini menatap ke arah laut dengan cahaya yang terus memancar dari dasar laut. Momentum dari cahaya yang melonjak ini berbeda-beda dan tidak memiliki pola serta waktu tertentu. Semua orang pada saat ini hanya bisa tercengang dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi di bawah laut. Sementara itu pada saat ini di suatu tempat di kamar di istana dari klan Hiu Laut, ada beberapa sosok tergeletak di ranjang batu dan tubuh mereka ditutupi plestar. Orang-orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zhou Angan dan yang lainnya yang terluka dari klan Api Dewa Kuno. Jin Chentao juga berada di tempat yang sama dan merawat luka-luka mereka. Meskipun Zhu Chang'an dan yang lainnya terluka parah, tetapi pada saat ini mereka pulih dengan cepat. Zhu Chang'an pada saat ini menatap melalui jendela dan melihat cahaya yang berkedip seperti guntur. Sebagian besar cahaya di ruangan ini terhalang sehingga tidak akan menyebabkan kebutaan sesaat. Zhu Chang'an pada saat ini tersenyum pahit menatap ke arah cahaya yang melonjak. Zhu Chang'an menghela nafas dan bergumam bahwa cahaya ini seharusnya dipancarkan oleh jantung api peringkat ke-6. Tampaknya saudara Xiaoyan pada saat ini telah memperoleh jantung api. Zhu Chang'an pada saat ini memiliki keengganan di dalam hatinya karena dia juga menginginkan jantung api. Dirinya menyesali keputusannya untuk tidak masuk ke dalam gua. Jika saja dirinya mengikuti instruksi Xiaoyan untuk hanya mengecek situasi dan segera kembali, tentu saja pada saat ini mereka tidak akan kehilangan banyak anggota. Hal inilah yang pada saat ini benar-benar membuat hati dari Zhu Chang'an merasa terpukul. Jin Chentao juga pada saat ini menghela nafas dan berkata dengan sedih bahwa perjalanan mereka sia-sia. Mereka juga pada saat ini benar-benar telah kehilangan begitu banyak saudara. Zhou Chang'an juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dengan tatapan yang dipenuhi dengan kesedihan. Dirinya terdiam untuk waktu yang lama dan berpikir bahwa mampu bertahan hidup kali ini sudah merupakan berkah baginya. Sementara itu Jin Chentao pada saat ini lanjut berkata bahwa kali ini saudara Xiaoyan tidak langsung mencari jantung api. Setelah sampai ke sini saudara Xiaoyan membalaskan dendam saudara-saudara mereka terlebih dahulu. Barulah setelah menangani permasalahan yang ada saudara Xiaoyan segera pergi menuju ke dasar laut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chentao, semua orang yang mendengar kata-kata tersebut terutama Zhu Chang'an pada saat ini tubuhnya terguncang. Tiba-tiba dirinya merasa sangat malu karena Xiaoyan benar-benar telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Zhou Chang'an memiliki senyum masam di wajah dan mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Dirinya berpikir tidak mengherankan jika Xiaoyan pada saat ini memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jantung api. Xiaoyan benar-benar memiliki hati yang mulia dan Xiaoyan benar-benar layak untuk mendapatkan jantung api. Semua ini telah ditakdirkan dan bagaimana mungkin jantung api akan mendatangi Zhu Chang'an yang tidak memiliki hati seperti Xiaoyan. Terlebih lagi Zhou Chang'an juga takut bahkan jika Zhu Chang'an berhasil menemukan jantung api sepertinya Zhu Chang'an benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Zhou Chang'an pada akhirnya lanjut berkata bahwa setelah ini mereka harus meminta maaf benar-benar kepada saudara Xiaoyan. Mereka juga perlu berterima kasih kepada saudara Xiaoyan karena telah membalaskan dendam saudara mereka yang telah gugur. Namun pada saat ini dirinya benar-benar ingin tahu bagaimana saudara Xiaoyan menghancurkan orang-orang dari istana 10.000 iblis. Zhu Chang'an pada saat ini dipenuhi dengan penasaran dan keterkejutan di dalam hatinya. Dirinya telah bertemu dengan orang-orang dari istana 10.000 iblis dan pada saat itu mereka benar-benar dikalahkan. Selain itu Zhu Chang'an juga tahu bahwa Xiaoyan hanyalah seorang doisan bintang 5. Dan bagaimana mungkin dirinya bisa mengalahkan seorang dosian bintang 8. Sementara itu Jin Chentao pada saat ini tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dirinya
Menjawab bahwa pemimpin dari Istana 10.000 Iblis begitu kuat, bahkan Raja Hiu Laut juga bukanlah tandingannya. Namun pada akhirnya saudara Xiao Yan keluar sebelum akhirnya memasuki ruang hampa di mana tidak ada orang yang bisa melihat ketika mereka bertempur. Situasi pertempuran tidak dapat diketahui sebelum akhirnya keduanya pada saat itu keluar. Begitu keluar pada saat itu juga pemimpin Istana 10.000 Iblis berubah menjadi mumi yang tampak menakutkan. Mendengar hal ini Zhou Chang'an dapat membayangkan pemandangan tersebut dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, matanya dipenuhi dengan ketakutan karena dirinya menyadari apa yang disebutkan oleh Jin Chen Tao ini terdengar seperti menipunya, tetapi dirinya pada saat ini percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Jin Chen Tao bukanlah sebuah kebohongan. Zhou Chang'an sedikit mengerutkan keningnya dan bergumam bahwa Dosian Bintang 5 benar-benar menyedot Dosian Bintang 8 hingga menjadi mumi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi dan bagaimana saudara Xiao Yan melakukannya? Mendengar hal tersebut pada saat ini Jin Chen Tao juga menghela nafas dan berkata bahwa dirinya berpikir saudara Xiao Yan sepertinya adalah orang kuat yang bersembunyi dengan sangat dalam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chen Tao pada saat ini Zhou Chang'an benar-benar kembali mengerutkan kening. Zhou Chang'an pada akhirnya bergumam, jika Xiao Yan berhasil mengalahkan seorang Dosian Bintang 8 dengan begitu, maka bukankah kekuatan saudara Xiao Yan ini tidak dapat dibayangkan? Tetapi meskipun begitu pada saat ini Zhou Chang'an benar-benar masih belum bisa mempercayainya. Di dalam hatinya Jin Chen Tao pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa tentu saja itu hal yang wajar jika Zhou Chang'an pada saat ini tidak mempercayainya. Jin Chen Tao juga mengetahui semua ini dan dari mulut orang-orang dan belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi baik itu orang-orang dari klan Hiu Laut dan orang-orang dari wilayah laut, apa yang diucapkan oleh mereka mengenai pertempuran tersebut benar-benar persis sama. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang ini tidak mungkin berbohong. Mendengar hal tersebut Zhou Chang'an pada saat ini benar-benar menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga Zhou Chang'an dan yang lainnya belum pernah melihat kenormalan Xiao Yan di dalam hal pertempuran, oleh karena itu sangat wajar bagi mereka pada saat ini tidak mempercayai hal tersebut. Sementara itu kembali ke Xiao Yan di mana pada saat ini di lautan teratai api sosok Xiao Yan masih terus bergerak melintasi banyak teratai api. Cahaya yang terik dan menyilaukan terus meledak dan seluruh lautan teratai api diaduk oleh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin mengejutkan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bersemangat untuk menyerap teratai api. Xiao Yan yang pada saat ini berenang di lautan teratai api, lalu sosok Xiao Yan terus bergerak melewati teratai api dan cahaya yang terik dan menyilaukan segera terus-menerus meledak bersamaan dengan Xiao Yan menyerap cahaya api. Xiao Yan ini juga menjadi semakin jelas memahami gulungan yang diberikan oleh Betian Le. Xiao Yan sepertinya akan bisa menggunakan warna putih, elemen paling dasar dari api. Dengan jantung api yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan, cahaya yang dipancarkan dari jantung api ini benar-benar akan memiliki kekuatan cahaya yang sangat ekstrim bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih terus berlatih. Dua sosok yang sebelumnya diubah menjadi manusia pohon pada saat ini segera terpisah dari pohon masing-masing. Keduanya pada saat ini meregangkan otot masing-masing dan mereka dengan hormat segera menangkupkan tangan mereka memberi hormat kepada sosok tua tersebut. Suesi pada saat-saat ini dipenuhi dengan kegembiraan dan segera berkata bahwa dirinya yakin ini adalah senior mereka dari iklan Istana 10.000 Iblis. Suesi yakin bahwa ini adalah senior yang bernama Betian Le. Mendengar hal tersebut Betian Li segera berkata bahwa mereka pada saat ini mengenali orang yang salah. Sosok tua itu pada saat ini segera menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa sosok Betian Le sudah lama meninggal. Suesi pun menggelengkan kepalanya dan menyangkal perkataan dari pria tua tersebut. Suesi berkata bahwa senior Betian Le adalah seorang dogat yang terkenal, bahkan waktu tidak akan bisa mengancamnya, terlebih lagi seseorang yang bisa mengalahkan saudara seniornya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin saudara senior Betian Le bisa mati? Mendengar hal tersebut, pada saat ini sosok tua itu pun segera menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata jika mereka tidak percaya maka mereka pada saat ini bisa mengikutinya. Sosok tua itu pun berbalik dan berjalan diikuti dengan Suesi dan Huntiandi. Begitu sampai di suatu tempat pada saat ini sosok tua tersebut segera menunjukkan seonggok makam. Suesi pun melihat karakter yang bertuliskan di atas makam yang menyatakan bahwa di sini terkubur Bei Tian. Le. Suesi pun dengan penuh keterkejutan segera menoleh ke arah sosok pria tersebut dan bertanya apakah senior tahu kapan saudara laki-laki Betian meninggal. Lelaki tua itu pun memandang ke arah Suesi sambil merenung sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya pada saat ini akan merenungkannya sejenak. Sepertinya itu bisa saja terjadi ribuan tahun yang lalu atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Kejadian itu sudah terlalu lama dan dirinya pada saat ini benar-benar sama sekali tidak dapat mengingatnya. Mendengar hal tersebut Suesi seketika berteriak bahwa itu benar-benar tidak mungkin jika itu memang terjadi. Jadi makam-makam ini jelas bukan makam dari senior Betian Le. Sebelum mereka berangkat, tablet kehidupan dari senior Betian Le di Istana 10.000 Iblis masih tidak rusak. Mereka baru saja berada di sini beberapa ratus tahun, tetapi senior mengatakan bahwa Betian Le telah sangat lama mati. Oleh karena itu tablet kehidupan ini juga tidak rusak dan orang tersebut pasti belum meninggal.
Orang tua itu pun merenung dan memandang kedua sosok dengan serius. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata, bahkan jika orang itu masih hidup, Betian Le pada saat ini sudah mati. Suesi pun merenung sejenak dan pada saat ini tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak menemukan keberadaan Xiao Yan setelah mereka memasuki tempat ini. Oleh karena itu mereka pada saat ini menjadi semakin yakin bahwa orang tua ini adalah satu-satunya orang yang berada di dasar laut dengan begitu jelas bahwa sosok tua ini adalah senior mereka yang bernama Betian Le. Suesi pada akhirnya segera lanjut berkata bahwa sosok tua ini adalah senior Betian Le dari Istana 10.000 Iblis. Setelah mengatakan hal tersebut, Betian Le pun segera berlutut dengan satu kakinya. Diceritakan bahwa Betian Le adalah senior pertama dari klan 10.000 Iblis. Pada saat ini Istana 10.000 Iblis sebagian besar dikendalikan oleh saudara keduanya yang bernama Tiseki. Ada juga saudara ketiganya yang membantu tugas dari Tiseki. Sementara itu, untuk pemimpin mutlak dan orang yang memiliki keputusan tertinggi secara alami adalah kepala istana. Tetapi meskipun begitu, kepala istana benar-benar sangat jarang muncul untuk mengatur segalanya. Istana 10.000 Iblis pada saat ini benar-benar dalam kondisi yang kritis, dan mereka tentu saja membutuhkan sosok seorang pemimpin seperti Betian Le. Itulah mengapa kakak kedua istana pada saat ini memutus untuk mengirim orang untuk menyelamatkan Betian Le. Suesi pada akhirnya segera menjelaskan kepada Betian Le bahwa Istana 10.000 Iblis dalam kondisi kritis pada saat ini. Jika senior tidak kembali maka akan ada permasalahan besar di Istana 10.000 Iblis. Mendengar hal tersebut, pada akhirnya sosok tua itu segera berbicara perlahan kepada Suesi. Sosoknya bertanya apakah pemimpin kedua istana pada saat ini meminta Suesi untuk datang. Suesi pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa ketua kedua istana yang memerintahkan mereka untuk datang ke sini. Dirinya juga membawakan senior Betian Le token perintah iblis kepala istana. Ia berkata bahwa dirinya bisa membantu senior Betian Le keluar dari sini. Dan pada saat ini di manakah token tersebut? Suesi teringat bahwa dirinya selalu menggenggam benda tersebut, tetapi benda tersebut telah menghilang. Sementara itu pada saat ini Betian Le segera melambaikan tangannya dan token tersebut segera muncul. Betian Le lanjut bertanya apakah ini yang sedang dibicarakan oleh mereka. Suesi pun mengangguk dengan tergesa-gesa dan segera mengambil token tersebut. Sementara itu Betian Le kembali bertanya kepada Suesi apakah mereka tahu siapakah yang menjebak Betian Le di sini. Suesi pun menggelengkan kepalanya, sementara Betian Le menghela nafas. Setelah itu, Betian Le pun lanjut berkata bahwa kedatangannya ke sini diatur oleh penguasa istana. Dirinya memintanya mati di sini oleh karena itu dirinya pada saat ini akan berdiam diri di sini. Terlebih lagi pada saat itu juga kepala istana benar-benar telah membunuh semua kerabatnya dengan meninggalnya kerabat-kerabat dari Betian Le. Maka Betian Le yang dulu juga pada saat ini sudah meninggal. Begitu kata-kata ini terdengar, Suesi pada saat ini benar-benar terkejut. Arti kata-kata dari sosok tua itu sangat jelas karena dirinya di sini diperintahkan oleh tuan istana. Terlebih lagi kepala istana juga membunuh semua orang yang dicintai. Yang ternyata yang mengurung Betian Le ini adalah penguasa utama dari Istana 10.000 Iblis. Bahkan penguasa utama itu menghabisi semua orang dicintai oleh Betian Le walaupun dia telah mengabdikan dirinya. Betian Le pada saat ini kembali bertanya kepada Suesi apakah Suesi pada saat ini menyadari sesuatu di Istana 10.000 Iblis. Apakah Suesi pada saat ini memperhatikan bahwa orang-orang yang berada di Istana 10.000 Iblis adalah yatim piatu. Mereka benar-benar tidak memiliki kerabat dan benar-benar tinggal dan hidup sebatang kara. Mendengar hal tersebut, Suesi pada saat ini segera tersadar bahwa apa yang dikatakan oleh Betian Le memang benar. Pada akhirnya Suesi pun segera bertanya apakah kepala istana membunuh kerabat dan teman dari semua orang yang berada di Istana 10.000 Iblis. Betian Le pun menghela nafas mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Suesi. Setelah itu Betian Le pun segera lanjut berkata agar mereka pada saat ini jangan membahas permasalahan tersebut. Bukankah pada saat ini mereka juga ingin menjadi kuat? Jika memang seperti itu maka mereka pada saat ini harus mengikutinya dan berlatih. Mendengar apa yang dikatakan oleh Betian Le pada saat ini, Suesi hanya bisa menganggukkan kepalanya dan sosoknya seketika berlutut. Sementara Betian Le pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak perlu memberi hormat. Betian Le akan mengajari mereka, tetapi dirinya pada saat ini tidak menerima murid. Sudah takdir mereka berada di sini dan dirinya pikir kepala istana juga pasti memiliki niat yang sama. Sebenarnya dirinya bukan ingin Betian Le keluar dari pengasingan, tetapi sesungguhnya ketika berbicara di tahap ini, sosok dari Betian Le pada saat ini menatap ke arah Huntiandi dengan tatapan dingin. Betian Le bisa merasakan tubuhnya memancarkan rasa dingin dan kebencian yang sangat kuat. Huntiandi juga pada saat ini mengangkat kepalanya dan menatap ke arah sosok tua dengan sepasang mata berwarna merah darah. Sementara itu Betian Le pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa ini adalah kebencian di antara kebencian. Tampaknya pada saat ini kepala istana juga telah mengeluarkan banyak usaha dan ingin membuat Betian Le yang kedua. Yang ternyata penguasa utama dari Istana 10.000 Iblis ini menginginkan Huntiandi juga menjadi sosok Betian Le yang sekarang telah pensiun dari PNS. Suesi juga tidak memahami sosok yang berada di sebelahnya.
Karena dirinya hanya sedikit tahu tentang sosok tersebut. Dirinya pada saat ini hanya mengetahui nama dari sosok tersebut yang bernama Hun Tiandi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Betian Lei segera memutar tubuhnya dan bergegas berjalan. Baik Suesi dan Hun Tiandi pada saat ini juga segera mengikuti pergerakan dari sosok tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus bergerak di lautan teratai api yang berdengung. Teratai api sepanjang 50 meter pada saat ini benar-benar menelan tubuh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini telah menembus tahap akhir dari Dosian Bintang 6. Kekuatan tahap akhir Dosian Bintang 6 pada saat ini telah agak dilonggarkan selama waktunya cukup. Xiao Yan yakin sepenuhnya bahwa Xiao Yan akan bisa langsung menerobos ke Doisan Bintang 7. Xiao Yan pada saat ini tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi bagaimana mungkin Xiao Yan bisa menyerap begitu banyak teratai api dalam waktu singkat? Ketika memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkin saja pagoda pemurnian juga memiliki cara untuk mengatasi hal tersebut dengan mudah. Pada akhirnya Xiao Yan segera berbicara dengan Zhan Lao di dalam hatinya dan bertanya bisakah teratai api ini dimasukkan ke dalam menara. Setelah beberapa saat suara Zhan Lao pada akhirnya terdengar samar. Ketika menjawab Xiao Yan, Zhan Lao berkata bahwa dirinya belum mencobanya tetapi masuk akal bahwa itu mungkin lantai pertama seharusnya dapat menampungnya dan Xiao Yan dapat mencobanya. Tetapi meskipun begitu Zhan Lao pada saat ini tidak dapat menjamin mengenai keberhasilannya. Xiao Yan mendengar hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini sangat gembira dengan memasukkan teratai ini, maka Xiao Yan akan memiliki waktu yang cukup untuk menyerap mereka semua. Tidak ada permasalahan kapan Xiao Yan akan selesai menyerapnya dan Xiao Yan bisa menyerap teratai api dimanapun. Namun Xiao Yan masih sedikit khawatir dan bertanya kepada Zhan Lao apakah itu akan meledak di dalam pagoda. Apakah jika teratai api ini meledak hal itu akan menghancurkan goda? Zhan Lao pun pada saat ini tertawa meledek dan berkata meskipun jantung api itu kuat itu hanya dianggap sebagai benda langka di dunia atas. Sementara itu tidak berlebihan untuk mengatakan pagoda pemurnian ini jauh berada di atas dari jantung api. Bahkan pada saat ini benar-benar tidak ada yang serupa di dunia ini dengan pagoda pemurnian. Dengan kata lain bahwa pagoda pemurnian ini adalah satu-satunya yang berada di seluruh alam. Mendengar hal tersebut Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada saat ini juga menyadari bahwa kemampuan dari pagoda ini tidak terbayangkan. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya dan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan mencobanya. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada saat ini kembali berbicara kepada Xiao Yan tetapi harus mengingatkan Xiao Yan bahwa meskipun pagoda pemurnian ini tidak mudah terekspos karena penyimpanan hal tersebut bukan berarti bahwa pagoda tersebut tidak akan terekspos. Masalah ini benar-benar beresiko dan Xiao Yan harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius. Xiao Yan teringat bahwa Dewa Tombak Emas sebelumnya telah memberitahu Xiao Yan pagoda ini benar-benar adalah harta karun yang panas. Jika keberadaan dari pagoda ini terungkap maka situasinya benar-benar akan sulit untuk ditangani. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada akhirnya menyadari bahwa cara terbaik adalah dengan menyerap semua teratai api ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Semakin pendek waktunya maka akan semakin aman. Dan mata Xiao Yan pada saat ini kembali bersinar terang. Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya dan pada saat ini teratai api berukuran sekitar 50 meter segera menyerbuh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat mengambil posisi dan di antara alisnya segel menara berkedip-kedip. Xiao Yan pun melangkah maju dan di saat yang bersamaan mengeluarkan pagoda. Dan ketika sosok Xiao Yan melintas teratai api pun menghilang. Dalam sekejap Xiao Yan pun segera berhenti dan senyum. Terkejut pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan. Xiao Yan pun berseru bahwa ini benar-benar berhasil. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa ini benar-benar akan bisa sukses dengan mudah. Xiao Yan benar-benar merasa lega. Karena lantai pertama dari pagoda juga benar-benar sangat luas, tidak ada masalah untuk menampung ribuan teratai api yang berada di lautan api ini. Terlebih lagi waktu di dalam pagoda dan di dunia luar juga memiliki perbedaan. Menyerap teratai api di pagoda pemurnian secara alami akan menghasilkan hasil 2 kali lipat. Dengan setengah usaha Xiao Yan pun menekan perasaannya dan segera menatap ke arah ribuan teratai api yang hendak bergerak ke bawah. Senyum jahat tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan dan Xiao Yan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan tidak akan segan-segan dan semua teratai api di sini harus segera masuk ke wadah Xiao Yan. Setelah mengatakan hal tersebut sosok Xiao Yan pun tiba-tiba bergerak dan pada saat ini teratai api yang tidak terhitung jumlahnya bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tampak seperti black hole yang menyerap semua yang ada di hadapannya. Semua teratai api yang mengalir ke arah Xiao Yan benar-benar seketika menghilang dengan sangat cepat. Xiao Yan juga pada saat ini mengeluarkan seluruh energinya untuk mempercepat penyerapan dari banyak teratai api ini. Sementara itu, teratai api yang telah memasuki pagoda pemurnian juga
Pada saat ini sama sekali tidak mengamuk, justru pada saat ini teratai api lebih tenang jika dibandingkan dengan di dasar laut, seolah-olah pada saat ini ada kekuatan yang ditimbulkan oleh pagoda untuk menekan banyaknya teratai api dalam waktu sesaat. Pada akhirnya Xiao Yan benar-benar menyerap semua teratai api ke lantai pertama pagoda. Tiba-tiba cahaya di dasar laut juga kehilangan semua cahayanya dan hanya ada satu teratai hijau yang tersisa. Air laut di sekitarnya benar-benar menjadi gelap gulita tanpa penerangan. Ini area laut lapisan tengah dan atas juga semuanya. Pada saat ini meredup, semua orang di klan Hiu Laut juga pada saat ini menyaksikan hal tersebut dengan penuh keterkejutan. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dan bagaimana mungkin bisa air laut yang setelah beberapa puluh ribu tahun terang pada saat ini menjadi gelap. Raja Hiu Laut juga pada saat ini yang sedang bersantai tiba-tiba kembali berdiri dengan penuh keterkejutan. Dirinya bertanya apa yang pada saat ini jadi dan mengapa air laut benar-benar menjadi gelap. Terlebih lagi, suhu yang bisa melelehkan segalanya pada saat ini juga benar-benar telah menghilang. Raja Hiu Laut seketika menyadari sesuatu dan tanpa sadar bertanya di dalam hatinya, siapakah bocah tersebut, apa yang dirinya katakan sebelumnya, dan mungkinkah jantung api adalah sesuatu yang memancarkan cahaya dari dasar laut. Terlebih lagi, mungkinkah pada saat ini jantung api yang dikatakan bocah tersebut benar-benar telah diserap olehnya? Bukankah jika hal itu benar maka ini akan sulit untuk dipercaya. Sementara itu pada saat ini Betian Lei juga tentu saja menyadari apa yang terjadi. Sosoknya menemukan adanya sesuatu yang aneh dan bertanya apa yang dilakukan oleh bocah gila ini. Sosok tua itu pun seketika berdiri dan melesat hingga pada akhirnya sosoknya sampai di tepi teratai hijau. Dirinya seketika menatap ke bawah di mana seharusnya ada banyak teratai api yang bersinar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan dirinya pada saat ini bertanya-tanya apakah bocah tersebut benar-benar menguasai cahaya kehancuran dalam waktu singkat. Mungkinkah bocah tersebut benar-benar menyerap semua teratai api yang berada di sini? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas panjang dan aura di tubuh Xiao Yan juga kembali meningkat. Xiao Yan pada akhirnya menerobos tahap akhir dosian bintang 6 menuju ke puncak dosian bintang 6. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok lelaki tua juga segera muncul di samping Xiao Yan. Dengan penuh keterkejutan dia segera bertanya kepada Xiao Yan kemanakah Xiao Yan membawa teratai api tersebut. Karena dirinya dulu membutuhkan waktu ribuan tahun, mengapa Xiao Yan begitu cepat? Apakah Xiao Yan ini benar-benar seorang monster? Dia pun benar-benar tidak percaya ribuan teratai api menghilang sekejap saja membuat lautan ini menjadi gelap. Xiao Yan pun sedikit menangkupkan tangannya ke arah Betian Lei dan berkata bahwa Xiao Yan tidak punya banyak waktu untuk menyerap semuanya. Kontes 10.000 alam ini akan segera berakhir, oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa mengambilnya dan menyerapnya perlahan. Betian Lei pun kembali dipenuhi dengan keterkejutan dan segera bertanya kepada Xiao Yan. Betian Lei bertanya apa yang digunakan oleh Xiao Yan hingga Xiao Yan bisa menampung teratai api putih. Betian Lei telah mencoba yang terbaik pada saat itu, tetapi dirinya tidak menemukan tempat yang bisa menampung teratai api ini. Bahkan cincin luar angkasa juga hanya bisa menampung kurang dari 10 teratai api. Oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar penasaran bagaimana cara Xiao Yan menyimpan lebih dari 9.000 teratai api. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum pahit dan tentu saja Xiao Yan juga tidak bisa memberitahu mengenai pagoda. Pemurnian Xiao Yan pada saat ini harus dengan cepat menemukan cara untuk membodohi sosok tua ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan menjelaskan bahwa Xiao Yan telah mendapatkan cetak biru tentang jantung api peringkat ke-6 ini. Sebelum Xiao Yan datang ke sini, cetak biru tersebut mencatat sebuah metode dan Xiao Yan benar-benar sangat beruntung bisa mendapatkannya. Mendengar hal tersebut sosok tua itu seketika merasa bingung dan menganggukkan kepalanya. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ternyata ada juga hal-hal aneh. Seperti itu sosoknya lanjut menggelengkan kepala dan lanjut berkata bahwa dirinya pada saat ini belum pernah mendengarnya. Xiao Yan juga pada saat ini buru-buru menambahkan dengan berkata bahwa Xiao Yan menyerap teratai api ini ke dalam ruang khusus yang hanya bisa dimasuki oleh Xiao Yan sendiri. Sosok tua itu pun memandang ke arah Xiao Yan dengan ekspresi curiga, tetapi pada saat ini dirinya menekan perasaannya. Dirinya menghela nafas dan melambaikan tangannya dan lanjut berkata jika begitu permasalahannya dirinya tidak akan bertanya lagi. Xiao Yan pun menghela nafas. Dan pada saat ini teratai dari lautan api benar-benar telah sepenuhnya terserap oleh Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama. Kontes 10.000 alam akan berakhir dan Xiao Yan juga harus bergegas menuju ke kontes terakhir. Namun sebelum berangkat Xiao Yan pada saat ini juga tentu saja tidak akan melupakan Suesi dan Hun Tiandi, terutama Hun Tiandi yang memiliki permasalahan dengan Xiao Yan dan Xiao Yan tidak ingin meninggalkan pisau di belakangnya. Dia tahu sekarang Hun Tiandi dan Suesi telah pulih, dia harus menghabisi orang-orang ini terlebih dahulu sebelum dia kembali. Xiao Yan